Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. The Honorable all the parents and all my dear students. On this special morning, we have several agendas as follows. First, reciting Holy Quran and the translate. Second, welcome words from Professor Dr. Haji Zainul Arifin. Third, performance from grade 2 students. Fourth, speech by Dr. Andes Haji Muhammad Rais MPD MSI, the head of education at the Ad-Durrah Islamic Foundation. Fifth, the Hijriyah New Year 1446, taking inspiration from the Prophet's journey by Ka Andi Alam. Sixth, prayer, and the last is closing. Para hadirin yang dirahmati Allah, mari kita awali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. The next agenda is reciting the Holy Quran by Jundi and the translate by Alika. Kepada Jundi dan Alika kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alnal laila naumakum subata wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata. Inna yawma yunfahu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saroba. Inna jahannama kanat mirsada. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar, hari kebangkitan, yang dalam hal itu mereka berselisih. Tidak kelak mereka akan mengetahui. Sekali lagi tidak kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung
dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan, dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh, dan kami menjadikan perisai yang terang benderang matahari, dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanaman dan kebun-kebun yang indah. Sungguh hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong dan langit pun dibuka, maka terdapatlah beberapa pintu, dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fatomorgana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di tahun kedua bagi Yayasan Duta Inspirasi Al-Qur'an, kita dapat mengadakan Muharram, bulan Hijriah, tahun baru dengan semangat baru. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun kita, teladan kita yang diturunkan Al-Quran sebagai pedoman panduan bagi kita umat Islam dan bagi Yayasan Duta Inspirasi Al-Quran, yang sama-sama kita muliakan Bapak Rais pimpinan dari Sekolah Ad-Durriyah Ad-Durrah di Marelan, kawan saya yang kami seperjuangan bagaimana bergerak berdakwah demi umat. Dan yang akan datang nantinya Kak Andi, kami panggil sengaja Ustadz Rais ini sebagai motivasi bagi ibu-ibu dan bapak-bapak bagaimana bisa bekerja sama dengan sekolah agar tidak lain tidak bukan anak-anak kita jadi anak yang soleh, jadi apa-apa yang diciptakan oleh ayah dan emak juga menjadi penerus bagi bangsa dan agama. Untuk itu kita panggil beliau. Dan semangat dari Kak Andi dengan motivasi ke anak-anak supaya semangat. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah, ada beberapa agenda yang perlu diketahui bagi bapak ibu kenapa menitipkan anaknya di Yadia ini. Yang pertama, bahwa sebagaimana yang saya share, ada 5 hal penting yang perlu kita didik untuk masa depan anak-anak kita. Pertama, ibadahnya, sholatnya.
Alhamdulillah di sini anak kelas 1 kita latih sholat duha. Masih pakai jahar walaupun sebenarnya sholat duha nggak jahar. Karena apa? Karena ini latihan. Agar nanti sholat kelas 2-nya, sholat duhur, dia sudah menjadi imam bagi kawan-kawannya, terutama yang laki-laki lah. Dan doanya bagi perempuan dan laki-laki digilir supaya dia bisa berdoa. Harapannya apa yang sudah diajarkan di sekolah, di rumah dijaga. Anak kita harus sholat juga lah di rumah. Karena kalaupun nanti dia kelas 2 atau kelas 3, dia hanya sholat duhur dan asar di sekolah. Selebihnya di rumah. Maka ini merupakan spirit semangat yang harus kita tanamkan dari kecil. Kalau sholatnya dijaga, insya Allah anak kita dijaga oleh Allah. Yang kedua masih tentang ibadah Al-Quran. Jadi di sini sesuai dengan namanya Duta Inspirasi Al-Quran, maka Al-Quran menjadi trademark di sini. Jadi kita ada kelas khusus menghafal Al-Quran. Terutama nanti untuk kelas 2 ada MTD apa, Madrasah Takmiliyah Diniyah Awaliyah. Kita ada guru bernama Mutia yang akan mengajar kita tasmi dan tahsin beserta bahasa Arab. Dan kemudian harapan kita dari yang sudah dihafal, terjemahannya juga dibaca, dihafal. Kelak agar nanti dari terjemahan ini kelas 3 dieksplor. Maka yang kedua setelah ibadah ada sholat dan Al-Quran, yang kedua kita ada life skill, keterampilan. Di sini kita diajar berenang, tiap bulan berenang. Pas mau berenang bayar, nggak berenang gak usah bayar. Itu saja. Karena apa? Dekat tempat kita. Sayang kalau 6 tahun di sini nggak pandai berenang. Kita harapkan kelas 1, kelas 2, kelas 3 wajib. Kelas 4, 5, 6 dia tinggal milih mana dia mau. Kalau dia nggak mau bakatnya berenang, paling tidak berenang dasar dia sudah dapat. Kemudian ada life skill, keterampilan berikutnya ada bela diri. Kita coba berusaha dengan Pak Lurah, Pak Desa kita, katanya bahwa di Pondok Nusantara itu juga dibina oleh kepala desa. Kalau bisa pelatihnya datang ke kita, atau kalaupun tidak kita akan bicarakan. Tapi ini adalah yang kedua, latihan life skill supaya anak-anak bisa teratur. Kadang-kadang kalau nggak ada latihan bela dirinya, semua mau dipukul. Tapi kalau sudah ada bela diri, dia tahu etika dan aturan main. Dia pandai, tapi dia tak pamer. Tapi kalau tak ada latihan, semua mau dipukul. Karena itulah ilmunya satu-satunya. Yang ketiga, melalui Kak Andi ini kita nanti akan public speaking. Ini life skill dan ini juga keperluan. Jadi sebulan sekali Kak Andi akan datang kemari untuk melatih anak-anak. Jadi di kelas setiap minggu anak-anak disuruh menghafal ayat-ayat pendek dan presentasi ayat-ayat pendek itu. Kemudian diasah oleh Kak Andi dalam sebulan sekali. Supaya apa? Supaya dia tahu bagaimana storytelling, menceritakan dengan penuh penghayatan, atau public speaking, berbicara di depan orang, atau berkomunikasi yang baik dan benar. Kita akan cari guru. Yang pertama Kak Andi. Nanti mungkin kelas 2 tahun berikutnya kita cari yang lain lagi. Ini adalah hal ketiga yang didapat oleh anak-anak kita. Pertama ibadah, kedua skill, yang ketiga public speaking. Yang keempat tentu saja interaksi antar sesama. Kita buat mereka berputar tempat duduk supaya jangan sampai dari kelas 1 sampai kelas 6
kawannya dia lagi. Ada segitu banyak kawan, kalau bisa semua saling kenal, kalau bisa saling kunjung. Tidak saja anak-anaknya, ayah emaknya pun kalau bisa saling bertemu. Kalau di Ad-Durrah ada buka puasa bersama dengan wali orang tua, ya kan, sebulan sekali atau 2 bulan sekali buka puasa bersama anak-anak di sekolah, ayah emaknya ikut. Nah, ini saya rasa suatu hal yang bagus. Kita akan dengar dari pengalaman Direktur Ad-Durrah itu. Inilah dia 4 hal yang mungkin bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dukungan dari ibu dan bapak sangat kami harapkan. Ini bukan sekedar sekolah, tapi di sini kita akan melatih bagaimana anak-anak menjadi duta inspirasi Al-Quran. Bagaimana dia paham Al-Quran dan menebarkan kebaikan. Pertama dan utama untuk dirinya, kedua untuk keluarganya, ketiga untuk masyarakat luas. Kami yakin siapapun yang dekat dengan Allah dan Qur'annya dimudahkan Allah jalan hidupnya. Demikianlah kata sambutan. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Tadi saya agak sedikit marah dengan ketua. Gak sampai itu beritanya, karena banyak bilang gak ada beritanya. Alhamdulillah rupanya 2-3 orang yang gak tersampaikan, tapi sebagian besar tersampaikan beritanya. Sekali lagi terima kasih, dan terima kasih kepada guru-guru, kepala sekolah yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan tentu saja kehadiran Bapak Ibu sangat kami apresiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz.